Baik, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana tata cara penerapan P3B atau secara lebih konkretnya ketika kita akan melakukan pemotongan PPh pasal 26, maka dimungkinkan kita akan memilih opsi pengenaan PPh-nya menggunakan tarif yang diatur Undang-Undang Domestik di Indonesia atau secara sederhana tarif 20%, ataukah kita akan menggunakan tarif sesuai dengan yang sudah diatur, sesuai yang sudah tercantum dalam tax treaty, atau ini disebut sebagai penerapan tarif P3B. Jadi, secara sederhana, ketika kita melakukan pemotongan PPh 26, tidak selalu tarif pemotongannya akan 20% terus. Bisa 20%, bisa lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil ini berarti harus sesuai atau harus memenuhi kriteria-kriteria atau persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, kita akan melihat bagaimana sisi administratif, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan pemotongan dengan tarif yang lebih rendah daripada tarif 20% atau daripada tarif standar. Pemotongan ini tetap akan bernama pemotongan PPh pasal 26. Jadi yang membedakan hanya seberapa besar tarif yang akan digunakan untuk memotong, apakah 20% ataukah lebih kecil. Yang pertama, kita akan pahami dulu dari konsepnya bahwa intinya ketika kita membahas tentang tax treaty atau penghindaran pajak berganda, maka kita harus lihat dulu bahwa dimungkinkan defaultnya itu ada pengenaan pajak berganda terhadap suatu jenis transaksi atau suatu jenis penghasilan. Kita lihat di sana ada negara S sebagai sumber penghasilannya berasal dan juga ada negara D sebagai tempat subjek pajak A berdomisili atau melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, andai kan ternyata penghasilan ini bersumber dari negara S namun dibawa oleh subjek penerimanya ini kembali ke negara asalnya, atau uang penghasilannya diperoleh dari negara S namun dimasukkan atau dibawa ke negara D, maka bisa jadi dimungkinkan kedua belah negara atau kedua belah pihak negara ini bisa dimungkinkan memiliki hak pemajakan. Negara S atau yurisdiksi negara S akan memajaki karena sumber penghasilannya berasal dari negaranya. Tapi di sisi lain, di negara D juga berhak memajaki karena domisili penerima penghasilannya berada di negara tersebut. Nah, atas kondisi saling memajaki ini atau dapat dikatakan hak pemajakan berada di dua belah negara, maka bisa jadi si subjek A akan dipajaki secara double terhadap satu jenis transaksi atau satu jenis penghasilan yang dia terima. Di negara S dipajaki, di negara D juga dipajaki. Nah, ini yang dimaksud dengan pengenaan pajak berganda. Nah, salah satu tujuan P3B atau tax treaty adalah meminimalisir terjadinya pajak berganda, sekaligus juga membagi alokasi hak pemajakan. Jadi, menyingkirkan adanya pajak berganda, namun juga memberi kepastian negara mana yang berhak melakukan pemajakan, atau ketika misalnya dibagi, maka seperti apa pembagiannya antara hak pemajakan negara S dengan hak pemajakan negara D. Jadi intinya di sini tax treaty akan melakukan pembagian atau alokasi pembagian hak pemajakan antara kedua belah negara. Nah, kemudian kita lihat sekarang, kalau misalnya sekarang ada subjek pajak yang berada di negara domisili atau negara di luar negara sumber ya, katakanlah kita lebih sederhanakan lagi bahwa misalnya ini melakukan kegiatan usahanya di negara sumber negara Indonesia, kemudian si subjek pajak ini berada di luar Indonesia. Negara domisili kita anggap misalnya negara X, sedangkan melakukan kegiatan usaha di negara Indonesia. Jadi bisa saja suatu entitas subjek pajak luar negeri melakukan kegiatan usaha di Indonesia, lalu dia memperoleh penghasilan. Nah, ketika dia melakukan kegiatan usaha, kemudian memperoleh penghasilan, maka saat melakukan kegiatan usaha ini, apakah terbentuk BUT atau tidak terbentuk BUT? BUT ini bentuk usaha tetap, kita nanti akan bahas bentuk usaha tetap di kesempatan yang terpisah. Namun, jika misalnya dari kegiatan usaha ini terbentuk BUT, maka negara sumber berhak memajaki karena BUT ini secara sederhana merupakan entitas pengganti dari si subjek pajak yang berada di luar negeri. Kalau subjek pajaknya ini berada di luar negeri, kan otoritas dari negara sumber ini tidak mempunyai hak untuk memajaki subjek ini. Namun, dengan dia melakukan kegiatan usaha di negara sumber dan terbentuk suatu BUT, maka BUT ini diwakilkan atau mewakili subjek yang ada di luar negeri tadi dan akan dipajaki di negara sumber. Namun, ketika misalnya kegiatan usaha ini tidak terbentuk BUT, maka negara sumber tidak berhak memajaki. Secara sederhana, ini adalah pembagian ketika tadi
dimungkinkan kedua belah negara atau kedua belah pihak negara melakukan hak pemajakan. Maka salah satu prinsip paling awal yang disepakati adalah ketika melakukan kegiatan usaha di negara sumber terjadi atau terbentuk BUT, maka dipajaki negara sumber. Jika tidak, maka akan dipajaki negara domisili. Nah, secara sederhana prinsip awalnya akan seperti ini. Kemudian kita lihat, ketika kita akan berbicara tax treaty, maka kita akan berbicara aturan yang berisi misalnya pasal 1 tentang apa, pasal 2 tentang apa. Pasal-pasal dalam tax treaty ini, misalnya tax treaty Indonesia dengan Singapura misalnya, maka akan membahas terkait dengan bagaimana ketika misalnya subjek Singapura memperoleh penghasilan dari Indonesia ataupun sebaliknya. Nah, dalam tax treaty ini, pasal-pasal yang tersedia di dalam tax treaty itu sebenarnya sudah memiliki tatanan atau standar. Nah, standar ini dituangkan atau salah satu yang memberikan panduan atau standar adalah OECD. Nah, OECD memberikan standar terhadap penyusunan pasal-pasal di dalam tax treaty. Contoh misalnya kita lihat kalau untuk model OECD, maka di pasal 1 dia menjelaskan tentang subjek pajak yang dicakup dalam P3B. Kemudian pasal 2 ada pajak-pajak apa saja yang dicakup, pasal 3 ada definisi umum, pasal 4 ada subjek pajak dalam negeri, pasal 5 BUT, pasal 6 penghasilan dari harta tak bergerak, dan pasal 7 laba usaha. Secara sederhana, kita nanti akan melihat secara standar pasal-pasal di dalam tax treaty yang mengacu kepada tax treaty yang modelnya adalah model OECD akan membahas dengan tata urutan seperti apa. Kalau tata urutannya seperti ini, ya, maka kita akan jadi jelas ketika misalnya nih, kita akan melihat definisi umum dulu, maka ada di pasal 3. Kemudian kita akan melihat di dalam tax treaty dua belah negara atau dua pihak negara tadi, yang mendefinisikan BUT itu definisinya seperti apa, sehingga dalam konteks ini apakah jadi terbentuk BUT atau tidak. Nah, kita bisa merujuk referensi ke dalam pasal-pasal ini. Jadi ketika kita membaca tax treaty, kita juga tidak langsung secara membabi buta melihat pasal 1 sampai semua pasal dibaca semua. Bisa jadi itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Namun kalau kita sudah memahami alurnya atau memahami part-part dalam tax treaty tersebut, maka kita akan jadi jelas. Misalnya kita awali dengan pasal 1, kemudian kita awali lagi dengan misalnya definisi yang ada di pasal 4, kemudian setelah itu baru masuk ke jenis-jenis penghasilannya. Nah, jenis-jenis penghasilan nanti masuk di mulai pasal 6, pasal 7, dan seterusnya. Contoh kita akan lihat di pasal 8, ini masih terkait dengan jenis-jenis penghasilan. Pasal 9, 10, 11 itu juga terkait juga dengan jenis-jenis penghasilan, pasal 12 juga, dan pasal-pasal yang lain sampai pasal 21. Jadi intinya ini hanya sekedar model yang dapat diadaptasi oleh kedua belah negara ketika akan merumuskan tax treaty antar dua negara tersebut. Jadi tidak nanti secara urutan tidak jadi acak-acakan, tapi sudah menggunakan suatu model tertentu. Model-model ini sampai pasal 31, yaitu saat berakhirnya P3B. Nah, jadi secara sederhana seperti itu pasal-pasal yang tercantum atau yang termuat di dalam suatu P3B atau tax treaty. Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan pasal-pasal yang sudah tertulis di dalam P3B atau dalam tax treaty, sehingga pemotongan PPh yang kita lakukan, pemotongan PPh pasal 26 tadi, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau apakah kita akan tetap menggunakan tarif 20% atau menggunakan tarif yang tercantum di dalam tax treaty yang lebih kecil dari 20%. Nah, kita lihat dari mulai tahap-tahapnya yang harus kita lakukan. Tahap pertama, menentukan ruang lingkup P3B-nya. Nah, P3B atau ruang lingkup ini dengan P3B dengan pihak atau negara mitranya dengan mana? Artinya, subjek pajak yang sebagai penerima penghasilan harus dipastikan subjek pajaknya di negara mana. Nah, kita selaku pihak yang melakukan atau memberikan pembayaran yang akan melakukan pemotongan harus tahu secara lebih detail dan rinci siapa penerima penghasilan, di mana subjek itu berdomisili, dan jadi jelas nanti tax treaty negara mana yang akan kita lihat atau yang akan kita jadikan rujukan. Kemudian tahap kedua, aplikasi definisi yang relevan. Nah, di dalam tax treaty yang tadi katakanlah sudah kita ambil, di pasal-pasal awal, di sana disediakan terkait dengan definisi. Siapa yang dimaksud dengan subjek, lalu definisi BUT itu apa, dan seterusnya. Nah, kemudian ini tahap yang puncaknya, yaitu tahap ketiga, menentukan pasal substantif. Nah, pasal substantif ini artinya, jika tadi dari sisi subjek sudah dipastikan, subjek ini
subjek dari negara mana, lalu tax treaty dengan negara tersebut sudah diambil, kemudian definisi-definisinya juga masih dalam ruang lingkup dengan transaksi yang sedang kita lakukan, maka berikutnya identifikasi jenis penghasilan. Nah, identifikasi jenis penghasilan dengan mencocokkan penghasilan yang sedang ditransaksikan dengan pasal substantif. Nah, pasal substantif ini pasal-pasal yang mengatur tentang jenis penghasilan. Contoh tadi ada di pasal 7 penghasilan terkait dengan laba usaha. Kemudian nanti ada pasal berikutnya terkait dengan dividen, bunga, royalti. Nah, itu adalah salah satu contoh pasal substantif. Jadi pasal substantifnya adalah jenis penghasilan. Dari jenis penghasilan ini, nantinya kita akan ketahui apakah pemotongan pajaknya dilakukan dengan pemotongan tarif domestik 20% atau tidak. Nah, kita lihat sekarang kalau sudah ketemu pasal mana atau jenis penghasilan yang tadi ditransaksikan mengacu ke pasal yang mana, maka kita harus melanjutkan untuk melihat apakah ini akan may be taxed atau shall be taxable only. Nah, secara sederhana, kalau may be taxed itu artinya pemajakan dapat dilakukan di negara sumber ataupun juga nanti dilakukan di negara domisili. Artinya, dua-duanya dimungkinkan dengan misalnya nanti dibagi alokasi pemajakannya. Tapi kalau sudah nanti kalimatnya shall be taxable only, maka hanya salah satu pihak atau salah satu negara saja yang dapat melakukan pemajakan. Contoh, kalau misalnya nanti shall be taxable only-nya adalah di negara domisili, maka kita selaku pemotong yang berada di negara sumber tidak dapat atau tidak diperkenankan melakukan pemotongan sama sekali. Jadi, yang biasanya dipotong tarif 20% ini dipotong 0%. Karena misalnya pasal substantifnya mengacu kepada pasal yang bunyi pasalnya atas jenis penghasilan tersebut shall be taxable only. Tapi kalau di dalam pasal tersebut ternyata may be taxed, nah bisa jadi kita tetap melakukan pemotongan dengan tarif tertentu. Nah, ketika kita may be taxed, yang di bagian bawah kita lihat hak pemajakannya tidak dibatasi dan ada juga opsi hak pemajakannya dibatasi. Hak pemajakannya tidak dibatasi ini artinya pemajakannya dilakukan di negara sumber dengan tarif yang dikenakan tidak dibatasi. Silakan negara sumber menentukan tarif yang akan dikenakan. Tapi kalau hak pemajakan dibatasi, maka bisa jadi di dalam tax treaty tersebut diberikan batasan. Negara sumber boleh melakukan pemotongan sejauh atau sebanyak tarif atau sebesar tarif batasan maksimal sekian. Nah, andaikan ternyata di negara sumber tarif yang berlaku di bawah batasan maksimal, maka tetap menggunakan tarif tersebut. Tetapi kalau tarif yang tersedia atas pemajakan tadi di atas batas, berarti harus menggunakan angka sebatas yang diatur di tax treaty. Jadi, batas ini angkanya berapa misalnya? Nah, itu tidak akan bisa kita pastikan sebelum kita melihat tax treaty mana dan pasalnya yang mana. Oke, di dalam may be taxed ini juga ada nanti eliminasi pajak berganda dan juga bisa masuk ke dalam MAP. Intinya kalau may be taxed ini berarti negara sumber masih boleh berhak memajaki. Nah, kalau boleh berhak memajaki, maka bagaimana perlakuan pemajakan di negara domisilinya? Apakah pemotongan di negara sumber, artinya di negara yang berbeda dengan negara domisili, dapat digunakan sebagai kredit pajak atau tidak? Kalau ternyata dapat digunakan sebagai kredit pajak, berarti ini juga akan mengeliminasi pajak berganda karena sudah dipajaki di sini dan di negara sana tinggal digunakan untuk kredit pajak. Atau nanti bisa jadi ada MAP. Intinya dari may be taxed adalah pemisahan atau bagaimana alokasi pemajakannya antar dua buah negara, sehingga bisa juga diselesaikan dalam MAP. Nah, intinya shall be taxable only dan may be taxed kita lihat di beberapa pasal contoh terminologinya. Nah, di dalam model P3B yang dikembangkan oleh ACD, intinya perlakuan pemajakan ada dua, shall be taxable only dan may be taxed. Kita lihat, kalau shall be taxable only, bahwa terminologi ini menyatakan bahwa pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara, yang biasanya diberikan kepada negara tempat subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri atau negara domisili. Dengan demikian, jika hak pemajakan tersebut hanya diberikan kepada suatu negara, negara lainnya tidak boleh mengenakan pajak.
Jadi isu pajak berganda atas suatu penghasilan yang diatur melalui penggunaan terminologi ini, yaitu shall be taxable only, seharusnya tidak akan terjadi karena hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada satu negara saja dan negara lainnya dilarang untuk mengenakan pajak. Jadi contoh misalnya tadi pemotongan atas pasal substantifnya adalah laba usaha, pemotongannya merujuk kepada pasal 7. Di dalam pasal 7 akan tersebut ditemui kata-kata shall be taxable only. Nah, shall be taxable only-nya merujuk kepada tempat negara domisilinya. Berarti kita melakukan pemotongan PPh 26 kalau jenis penghasilannya adalah penghasilan dari laba usaha yang dimaksud adalah laba usahanya si subjek penerima penghasilan, maka kita tidak akan boleh melakukan pemotongan atau dipotong 0%. Nah, itu penerapan shall be taxable only. Jadi nanti kita harus lihat ketika sudah menentukan pasal substantif atau jenis penghasilannya masuk di pasal substantif yang mana, kita harus temukan di dalam pasal tersebut kata-kata shall be taxable only, atau kalau tidak ditemukan kata-kata itu, maka kita cari kata-kata may be taxed. Nah, masuk ke terminologi kedua, may be taxed. Terminologi ini digunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan diberikan kepada negara domisili dan negara sumber. Artinya bisa dua-duanya. Makna terminologi tersebut adalah negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Negara sumber ini berarti kita bisa melakukan pemotongan. Jadi, di samping negara domisili berhak untuk mengenakan pajak, negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Apabila masing-masing negara mengenakan pajak, akan terdapat isu pajak berganda. Untuk menghindari adanya pajak berganda, negara domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak atau keringanan pajak berganda tadi melalui metode pembebasan atau juga melalui metode kredit. Nah, hal ini tergantung pada ketentuan domestik dari negara domisili. Kalau kita ibaratkan, ketika melakukan pemajakan misalnya di SPT tahunan PPh badan, maka kita akan melihat ada kredit pajak, dan ketika melihat kredit pajak, ada kredit pajak luar negeri. Nah, kredit pajak luar negeri berarti kan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak di Indonesia telah dilakukan pemotongan pajak di luar negeri oleh otoritas pajak di luar negeri. Atas pemotongan yang dilakukan oleh otoritas pajak di luar negeri, masih dapat dilakukan klaim kredit pajak luar negeri di Indonesia. Walaupun hitungannya nanti harus disesuaikan lagi. Tetapi terhadap adanya klaim kredit pajak luar negeri ini membuktikan bahwa aturan di Indonesia juga memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak berganda atau tidak memajaki secara double terhadap satu penghasilan yang diterima oleh subjek pajaknya. Nah, jadi intinya sekarang kalau kita sudah melihat transaksi kita lakukan dengan contoh tadi ruang lingkup transaksinya seperti apa, dengan siapa, kemudian jenis transaksinya apa atau jenis penghasilannya mana, maka ujungnya adalah menentukan apakah ini masuk ke dalam pasal substantif jenis penghasilannya yang shall be taxable only atau yang may be taxed. Oke, berikutnya kita lihat skema alur penerapan P3B. Dimulai dari yang pertama, kita melakukan identifikasi transaksi terhadap pemotongan yang akan kita lakukan. Identifikasi transaksi ini kurang lebih seperti melihat konsep-konsep P3B tadi, penghasilan-penghasilannya ini masuk ke dalam jenis yang mana dan seterusnya. Seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ketika itu sudah memenuhi persyaratan P3B, kemudian menyampaikan SKD wajib pajak luar negeri yang memenuhi persyaratan juga. Nah, jadi setelah katakanlah tadi secara material sudah terpenuhi, maka berikutnya administrasi terhadap SKD atau surat keterangan domisili, atau nanti bisa kita wujudkan dengan COR, Certificate of Resident, atau COD, Certificate of Domicile. Maka ketika itu sudah memenuhi, berarti lanjutkan untuk melakukan cek bahwa atas jenis transaksi ini bukan dilakukan dengan tujuan untuk treaty abuse ataupun sudah masuk dalam kriteria beneficial ownership. Nah, ketika ini jawabannya ya semua, atau ketika konteks transaksi ini sudah diuji dengan syarat P3B terpenuhi, SKD administratifnya terpenuhi, kemudian tujuan transaksinya bukan treaty abuse atau tetap dalam ruang lingkup beneficial ownership juga terpenuhi, maka perlakuan P3B-nya dapat diberikan atau kita melakukan pemotongan sesuai dengan rujukan yang tertera di dalam P3B. Atau secara sederhana tidak melakukan pemotongan dengan tarif standar 20%, melainkan bisa dengan tarif di bawah 20% sesuai rujukan P3B. Nah, ketika itu ternyata tidak, nah maka ketika persyaratan-persyaratan tadi ternyata jawabannya tidak, maka berarti kita tidak dapat menggunakan tarif yang dimaksud di dalam P3B, atau secara sederhana
melakukan pemotongan dengan tarif rujukannya perlakuan Undang-Undang PPh domestik. Walaupun ketika kita sudah melakukan Undang-Undang PPh domestik ini atau menerapkan pemotongan atas PPh pasal 26 dengan tarif domestik 20%, bisa jadi dimungkinkan nanti ada proses refund atau melakukan MAP dari wajib pajak yang sudah dipotong dan dia merasa dipotongnya terlalu besar. Tapi intinya kita akan melihat bahwa ketika syarat-syarat terpenuhi, maka lakukan dengan prosedur P3B. Ketika syarat-syarat tidak terpenuhi, maka dengan pemotongan sesuai dengan tarif domestik. Ketika ternyata menggunakan pemotongan tarif domestik, ternyata ada MAP atau hal-hal lain selanjutnya, itu nanti akan diurus kemudian. Bukan menjadi pemotongannya dilakukan di awal tidak dengan perlakuan Undang-Undang PPh domestik. Jadi intinya, kesimpulannya saya ulangi bahwa ketika memenuhi persyaratan, maka silakan rujukan P3B-nya digunakan atau tarifnya menggunakan rujukan yang tertera di dalam P3B atau tax treaty. Namun ketika ternyata tidak memenuhi persyaratan, salah satunya saja tidak memenuhi, maka dilakukan pemotongan dengan rujukannya aturan undang-undang domestik saja. Secara sederhana, pemotongan dilakukan dengan tetap tarifnya 20%. Oke, kemudian kita lihat wajib pajak luar negeri yang menerima dan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh manfaat P3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan ketentuan. Yang pertama, harus dipastikan bahwa penerima penghasilan tadi bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Kalau pemotongan ternyata kepada subjek pajak dalam negeri Indonesia, bukan PPh 26 rujukannya, tetapi bisa ke PPh 21 ataupun PPh 23. Kemudian yang kedua, penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Jadi juga dipastikan, walaupun bukan subjek pajak Indonesia, ya dia dipastikan dulu subjek pajak mana. Dan subjek pajak negara mana ini juga punya perjanjian P3B dengan Indonesia. Jadi Indonesia memiliki negara-negara mitra P3B, tidak keseluruhan negara di dunia ini ada beberapa negara yang misalnya tidak melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, ya P3B mana yang akan kita pakai? Pastinya tidak ada, karena kan tidak tersedia P3B-nya. Jadi harus dipastikan dulu subjeknya tadi bukan subjek pajak dalam negeri, dan kalau bukan subjek pajak dalam negeri, ya subjek pajak negara mana? Apakah dengan negara tersebut Indonesia juga memiliki P3B? Nah, kemudian poin ketiga, tidak terjadi penyalahgunaan P3B. Nah, penyalahgunaan ini nanti kita akan lihat apa-apa saja yang dimaksud dengan penyalahgunaan. Kemudian penerima penghasilan merupakan beneficial owner dari dalam hal dipersyaratkan dalam P3B. Nah, atas jenis-jenis penghasilan tertentu, kalau tadi kan kita melihat ada jenis penghasilan dari laba usaha, kemudian dividen, bunga, royalti, dan yang lainnya, maka itu kan kita lihat sebagai suatu jenis penghasilan. Dalam jenis-jenis tertentu akan ada klausul penerimanya adalah beneficial owner. Nah, nanti kita akan lihat. Tapi intinya beneficial owner melekat hanya kepada salah satu atau beberapa jenis penghasilan saja.